Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia yang meliputi 4 bagian. Yang pertama ada status, yang kedua ada asas, yang ketiga ada syarat, dan yang terakhir yaitu faktor. Kita akan mulai pada poin yang pertama yaitu status. Status dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada status kewarganegaraan dan yang kedua ada status warga negara. Keduanya tentu saja berbeda. Apa sih yang dimaksudkan status kewarganegaraan? Status kewarganegaraan adalah status seseorang yang berkaitan langsung dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara yang berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua yaitu status warga negara. Lain halnya dengan status kewarganegaraan, status warga negara adalah seorang warga negara Indonesia atau yang biasa disebut dengan WNI adalah orang yang diakui sebagai warga negara Indonesia di dalam undang-undang. Jadi, warga negara Indonesia haruslah orang yang benar-benar berasal dari warga negara Indonesia. Baiklah, kita akan masuk pada poin yang kedua yaitu asas. Asas juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama asas keturunan dan yang kedua ada asas kedaerahan atau tempat lahir. Kita akan mulai dengan asas keturunan. Asas keturunan adalah keluarga negara seseorang berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan. Contohnya, seorang anak lahir di negara A, sedangkan orang tuanya berasal dari negara B. Jadi, anak tersebut menjadi warga negara B. Kesimpulannya, pada asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Yang kedua yaitu asas tempat kelahiran. Berdasarkan asas ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan di mana seseorang itu dilahirkan. Contohnya, seorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berasal dari negara B. Jadi, anak tersebut tetap menjadi warga negara di negara A, tanpa mengikuti orang tuanya. Jadi, kesimpulannya pada asas ini, yaitu kewarganegaraan anak tidak mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, melainkan patokannya di mana tempat anak tersebut lahir. Pada poin yang ketiga yaitu syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, tentunya kita tahu bukan orang asli Indonesia secara otomatis telah menjadi warga negara di Indonesia. Yang kedua, ada orang asing yang telah disahkan melalui undang-undang untuk menjadi warga negara Indonesia. Namun berbeda dengan orang asli Indonesia yang secara otomatis atau dari lahir telah menjadi warga negara Indonesia. Orang asing ketika ingin menjadi warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Permohonan itu dinamakan dengan kewarganegaraan atau naturalisasi. Dan poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu faktor penyebab hilangnya status warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas dasar kemauannya sendiri. Yang kedua yaitu tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga yaitu dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas dasar kemauannya sendiri dengan ketentuan berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di negara asing. Yang keempat yaitu masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa seizin atau sepengetahuan presiden. Yang kelima yaitu mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing dan menjadi bagian dari negara tersebut atas kemauannya sendiri. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.